Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cherry Dwi Handayani dari kelas R5E. Di sini saya akan membedah buku yang berjudul Public Relation Perkembangan dan Praktik di Indonesia. Buku ini menjelaskan tentang perkembangan humas pemerintah di dunia ini tidak boleh dilepaskan dari fungsi awalnya sebagai lembaga propaganda. Hal ini juga terjadi di Amerika, Inggris, Jerman, dan negara-negara lainnya. Perkembangan humas pemerintah pada awalnya sebagai lembaga propaganda berkembang pesat ketika pecah Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Namun ketika masa damai sebagai lembaga propaganda ditinggalkan karena sudah tidak tepat lagi sebagai lembaga yang menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Buku ini juga menjelaskan tentang humas pemerintah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan Kementerian Penerangan. Pada awalnya, Kementerian Penerangan juga tidak bisa dilepaskan sebagai fungsi propaganda. Apalagi pada awal kemerdekaan, ketika menghadapi Belanda yang akan terus berusaha merebut kekuasaan kembali dengan berbagai cara. Demikian juga ketika konfrontasi dengan negara-negara tetangga ketika itu. Karena fungsi itulah kemudian sejak awal Kementerian Penerangan berdiri selalu ditunjuk sebagai pembina humas pemerintah di lingkungan pemerintah. Demikian juga, fungsi sebagai juru bicara pemerintah selalu melekat di kementerian ini. Ketika era reformasi, walaupun namanya kemudian berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informasi, selanjutnya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Fungsi sebagai juru bicara pemerintah dan juga humas pemerintah tidak pernah dilepaskan dari keberadaan kementerian ini. Sebagai ketua kehumasan juga selalu dipegang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai dengan saat ini. Berbeda dengan pada era sebelumnya, pada era reformasi, humas pemerintah juga harus mereformasi diri karena tantangan humas pemerintah semakin lama tidak semakin ringan. Masyarakat semakin kritis, tuntutan akan perubahan layanan informasi semakin mengumumkakan. Teknologi demikian cepat berubah, kualitas kerja, kualitas sumber daya tidak mungkin bekerja dengan cara linear. Oleh sebab itu, kalau seandainya kondisi humas pemerintah itu dalam kondisi darurat, sudah semestinya dibawa ke rumah sakit di unit gawat darurat, bukan dibawa ke klinik ya. Perubahan dan cara kerja di humas pemerintah harus cepat dilakukan dan disesuaikan dengan tuntutan saat ini. Untuk itulah humas pemerintah harus menyadari ini, perubahan merupakan sebuah keniscayaan di dunia ini. Tuntutan masyarakat yang demikian tinggi juga terhadap tuntutan kecepatan dan kualitas dituntut oleh masyarakat di era seperti ini. Di lain pihak, humas juga harus melayani hak masyarakat untuk mendapat informasi. Demikian beragamnya kepentingan masyarakat dan juga beragamnya strata masyarakat yang semua harus dilayani oleh humas pemerintah. Buku ini juga menjelaskan tentang tugas dan fungsinya sebagai humas. Salah satunya itu membentuk citra lembaga pemerintah. Demikian kompleks tanggung jawab humas pemerintah dan tentunya sebagai berbeda humas di sektor swasta. Humas di lembaga swasta tidak mempunyai kewajiban memberikan akses informasi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, sasaran pokok humas di lembaga swasta adalah publik dan stakeholder, dan tujuan humas di lembaga swasta semata adalah untuk membentuk citra organisasi. Yang terakhir, buku ini juga ada di tengah tanggung jawab yang demikian besar. Humas pemerintah juga menghadapi persoalan politik yang suka tidak suka ikut membawa humas pemerintah di pusaran politik, baik di pusaran politik, pusaran maupun yang lokal. Disinilah diperlukan profesionalisme humas dalam pusaran politik. Harapan penulis buku ini dapat memberikan pemahaman kepada humas pemerintah bagaimana perkembangan humas pemerintah. Sekian.